Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi hidup, ya, masih diberi waktu untuk kita dapat datang kepada Tuhan. Mari pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin, kita bawa hati kita ke hadirat Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat datang ke hadirat-Mu. Kami memohon pimpinan Tuhan, kami memohon lawatan Roh Kudus terjadi saat ini atas setiap kami. Berkaryalah Tuhan dan Kau melawat ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Pentakosta. Betul? Kita memperingati turunnya Roh Kudus. Ya, ketika jemaat mula-mula, ya, ketika rasul-rasul mereka berdoa, ya, Roh Kudus tercurah atas mereka. Ada gerakan Roh Allah yang berkarya atas kehidupan rasul-rasul, bahkan di tempat ini saat ini. Haleluya, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Allah di sini. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada
katakan di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Mari kita angkat tangan, katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Serukan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa ada gerakan roh Allah terjadi di mana? Di sini, di hidup kita, di jiwa kita, bahkan di roh kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Biarlah Allah Roh Kudus memenuhi seluruh hidup kita. Kita akan bangkit berdiri. Allah Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya.
Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamah aku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus penuhilah kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamah aku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Serukan ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Ku sembah, mari naikkan pujian, mari naikkan sembah kita kepada Tuhan. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang mulia, Dia Raja di atas segala raja. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya,
Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang kudus. Engkau adalah Allah yang mulia. Kami menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan di hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah kami. Kuasa-Mu melawat kami pada saat ini Tuhan. Roh Kudus berkarya atas tempat ini. Roh Kudus berkarya atas sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah segala pujian, penyembahan, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Kami buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi dengan benih-benih firman Tuhan. Dan biarlah benih itu bertumbuh bahkan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu hidup kami memuliakan nama Tuhan. Hidup kami boleh jadi berkat bagi sesama kami. Berfirman-Lah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam, selamat pagi, puji nama Tuhan. Kalau minggu lalu kita periksa bersama-sama menantikan janji Bapa, ya, saudaraku, sebetulnya apa sih janji Bapa itu? Apakah itu penting? Haleluya. Kalau janji Bapa itu penting, tentu kita akan menantikan, bahkan mengharapkan, ya. Apa janji Bapa itu, saudaraku? Apa janji Bapa? Aku akan mengirimkan kepadamu Roh Kudus. Nah, saudaraku, dalam minggu kemarin diberi kesempatan siapa yang merindukan untuk bisa hadir menyendiri dengan Tuhan, ya, memberikan waktu dengan Tuhan. Haleluya. Itu merupakan satu hal aku rindu, ya. Dan hari ini adalah tepat hari Pentakosta. Puji nama Tuhan. Dan kita akan sama-sama memberikan hati dan diri kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan karena kita itu suatu kewajiban, wah aku orang Kristen, saudara tidak akan menerima apa-apa. Tapi ketika saya rindu ketemu Tuhan, dan Tuhan akan memenuhi hidup saudara dengan kuasanya, ya. Puji Tuhan. Jadi mari jangan sampai hati dan pikiran kita disibukkan oleh perkara-perkara yang ada dalam dunia ini. Bukan berarti kita lepas tanggung jawab, tidak, ya. Tapi berikan waktu, ya. Adakan waktu dengan Tuhan dan saudara akan menikmati hadiratnya. Tapi ketika kita sibuk dengan perkara dunia ini, satu saat kita akan tinggalkan, ya. Kita akan tinggalkan dan kita tidak dapat apa-apa. Tapi cari Tuhan, maka segala aktivitas kita akan menjadi aktivitas yang bermakna di hadapan Tuhan. Haleluya. Baik, pagi hari ini ketika Tuhan menjanjikan Roh Kudus itu, maka Roh Kudus itu akan membantu kita untuk berhubungan dengan Tuhan, ya. Dan Tuhan juga, kalau saudara datang kepada Tuhan dengan kerinduan, sebetulnya Tuhan juga rindu, ya. Tuhan juga rindu dengan saudara dan saya, ya. Puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan melihat tentang kerinduan Tuhan. Kita hanya melihat 3 poin saja, dan setelah itu mari kita menikmati hadirat Tuhan, ya. Matius 23 ayat 37b. Kalau sudah menemukan, mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan membaca bersama-sama. Matius 23 ayat 37b, yang B saja, mulai dari kata berkali-kali, ya.
Matius 23 ayat 37b. Ya, 1, 2, 3. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Amin. Sebentar. Ya, itulah saudaraku Tuhan. Ini firman Tuhan, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan. Dan ini Tuhan berkata untuk apa? Untuk siapa? Untuk kota Yerusalem. Dan Yerusalem itu ditetapkan untuk menjadi kota Allah ya. Ibu kotanya kerajaan Daud waktu itu. Nah, tapi justru di Yerusalem nabi-nabi Tuhan dibunuh ya. Nabi-nabi Tuhan dibungkam suaranya, dibunuh supaya tidak bersuara lagi ya. Ayat 37 bagian A mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi justru di Yerusalem ini kota yang ditetapkan Allah untuk menjadi Allah hadir. Bahkan bait suci Allah dibangun di situ. Menandakan bahwa Tuhan mau hadir. Berkali-kali aku mengumpulkan ya. Aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam. Haleluya. Sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau saudara melihat induk ayam begitu dia eman ya, dia sayang dengan anak-anaknya. Ketika ada bahaya dia mulai memanggil anaknya, dia berusaha melindungi. Bahkan ada satu kisah induk ayam terbakar tapi anak-anaknya hidup. Itu artinya dia rela mati asal anakku hidup. Ini Tuhan Yesus seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tapi kalau ada anaknya yang enggak mau ngumpul, mungkin ini ada di atasnya ya, yang tidak mau ngumpul di bawah sayapnya, sayap induknya. Ini anak ayam yang nakal ya. Tuhan itu sebetulnya rindu saudaraku ya. Bukan saudara saja yang rindu. Nah, kalau Tuhan rindu ya, kalau Tuhan itu rindu, adakah kita mau menanggapi kerinduan Tuhan itu? Seperti seorang ibu ya, ketika kemarin saya ke tempat Bu Sabar, anaknya banyak, tapi sekarang tinggal sendiri. Cerita sambil nangis, anak-anakku hari raya ndak ada yang pulang ya. Rindu, orang tua itu rindu ketemu anak-anak, tapi mereka sibuk. Bahkan sekarang ada kendala nggak boleh keluar ya, nggak boleh mudik. Saat ini ada kendala ya. Nah saudaraku, apakah kita juga memikirkan perasaan Tuhan yang rindu akan kita? Kadang-kadang ketika anak-anak sudah sibuk dengan kesibukannya, gak tahu kerinduan orang tua, mengharapkan bisa kumpul. Dulu ketika ibu saya masih ada, ketika saya pulang ke Surabaya, waktu saya pulang pasti nangis ya, kamu di sini saja, Lady tanggung jawab ya. Nah saudaraku, Tuhan itu juga rindu sebetulnya. Jadi saudaraku, jangan anggap bahwa Tuhan itu arogan, enggak mau didekati, enggak. Yang dekat Tuhan harus kudus itu tentu. Tapi ketika kita juga mau menanggapi kerinduan Tuhan, kita akan berusaha ya. Kita akan berusaha untuk bagaimana saya bisa memuaskan kerinduan Tuhan. Apakah kita saudaraku juga merenungkan ini? Sebetulnya Tuhan juga rindu. Tuhan kangen sama saudara ya. Dilihat saudara dan saya mungkin, waduh kok sibuk terus ya dari pagi ya. Waktuku bersama aku kapan ya? Mungkin Tuhan bertanya seperti itu ya.
Dari bangun pagi sudah mikirkan, aku jam sekian harus begini, aku harus selesai ini, aku harus selesai ini, nanti jam sekian ada pertemuan, nanti jam sekian, sampai gak ada waktu dengan Tuhan. Yang sebetulnya Tuhan itu ingin kita sendiri dengan Tuhan. Nah mari saudaraku, kita menjawab kerinduan Tuhan. Kita melihat di dalam Alkitab, apa benar sih Tuhan itu rindu dengan kita, ya? Puji Tuhan, inilah kerinduan Tuhan. Haleluya. Coba dibaca Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat 20. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Haleluya. Coba lihat Tuhan, lihat saudara, dari ayat ini kisah yang ditulis di Alkitab. Ini sebuah perumpamaan, ya. Seorang anak yang meninggalkan bapaknya. Seorang anak yang meninggalkan bapaknya. Bukan karena apa? Karena butuh hartanya tok, ya. Dan ketika anak itu merasa sudah jauh dari Tuhan dan anak itu melarat. Enggak pernah ada kehidupan jauh dari Tuhan itu kepenak, bahagia. Enggak ada ceritanya, ya. Hidup jauh dari Tuhan itu enggak ada ceritanya untuk lebih bahagia. Haleluya. Mungkin secara jasmani oke, ya. Tapi secara rohani dia gersang, itu pasti. Dan ketika anak ini sudah jauh dan melarat, ya, sampai makan itu makanannya babi, dia ingat bapakku kaya, pegawai-pegawai bapakku nggak ada yang kelaparan, dan dia kembali, aku akan bangkit, aku akan minta ampun sama bapakku. Tapi ternyata dari jauh bapak itu sudah kenal, ya, ini anaknya masih jauh. Tapi bapak itu sudah kenal, oh itu anakku pulang. Karena apa saudaraku? Hati bapak ini loh, mikirin anaknya. Hati bapak ini mikir anaknya. Wah, anakku kok gak pulang? 1 hari, 2 hari, 3 hari. Padahal ketika dia minta saudaraku, harta bapak, dia pergi lari meninggalkan bapak. Intinya apa? Anak ini ndak butuh bapak. Anak ini cuma butuh hartanya bapak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita cuma membutuhkan pertolongan Tuhan dalam dunia ini saja? Apakah kita butuh Tuhan itu saat kita butuh pertolongan? Hidupku sengsara, Tuhan tolong saya. Aku sakit, Tuhan tolong saya. Aku banyak masalah, Tuhan tolong saya. Aku banyak hutang, Tuhan tolong saya. Itu tidak keliru saudaraku. Tapi yang Tuhan inginkan itu hubungan. Kita bukan datang saat kita butuh. Haleluya. Kita bukan datang saat kita butuh. Tapi adakah kita rindu dengan Bapa, rindu ketemu Bapa? Dan anak ini ketika dari jauh ayat 20 itu mengatakan, ya maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Perhatikan, ketika masih jauh bapak itu sudah mengenal. Haleluya. Dan ini kerinduan Tuhan saudaraku. Kerinduan Tuhan itu dilukiskan dengan apa? Dia sebagai Bapa yang rindu akan anak-anaknya. Sementara ketika kita sibuk, kadang-kadang Tuhan maaf saya enggak sempat. Tuhan maaf saya capek. Tuhan maaf saya enggak ada waktu. Padahal waktu itu yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan waktu. Kalau Tuhan sudah mencabut nyawa kita, kita sudah tidak ada kesempatan lagi. Jadi saudaraku perhatikan, Tuhan itu rindu dengan saudara, dengan saya.
Bisakah kita menjawab kerinduan Tuhan ini? Ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, itu bukan hanya melakukan kewajiban, tapi adakah Tuhan, aku juga rindu kepadamu. Nah kalau sama-sama rindu pasti klop, ya. Kalau sama-sama rindu pasti klop. Bayangkan saja saat Bapak Ibu sedang pacaran, ya, atau anak-anak muda sedang pacaran. Aku selalu ada untukmu. Waduh, janji-janjinya mulu, ya. Aku selalu ada untukmu. Dan ketika pasangannya mulai tidak peduli, wah ngambek. Saudaraku, jangan kita marah. Kalau Tuhan mungkin sedang membiarkan kita. Karena Tuhan mau kita punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita bisa melihat, haleluya, kerinduan Tuhan ini, haleluya. Dari Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Begitu Tuhan rindu, di mana aku ada, kamu juga ada. Itu loh saudaraku, ya. Ini Tuhan rindu, di mana aku ada. Makanya Tuhan pesan, jangan kamu gelisah. Saat di dunia ini mungkin banyak kesukaran, ya. Mungkin kesukaran yang bukan karena salah kita. Kalau kesukaran datang karena salah kita, perlu bertobat, ya. Tapi ketika dunia situasi ini seperti gelombang yang kita tidak bisa kendalikan, kesukaran demi kesukaran datang menimpa. Entah itu virus corona, entah itu resesi ekonomi, ya, kejatuhan-kejatuhan dalam usaha. Itu situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Saat dalam keadaan yang sukar, jangan gelisah, percaya katanya Tuhan, ya. Percayalah kepadaku. Di ayat 1 mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Apa yang harus dipercayai? Ini loh Tuhan janji di ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus juga. Haleluya. Jangan sampai percaya kepada Allah, percaya juga kepada dukun. Percaya kepada orang pinter. Haleluya, percaya kepadaku. Apa yang harus dipercayai? Karena Tuhan pergi ke sana menyediakan tempat. Lah ini loh tempat yang kita rindukan atau bukan? Karena Tuhan sendiri rindu, di mana aku ada, kamu juga ada. Ini loh kerinduan Tuhan. Jadi saudaraku, suasana sorga itu perlu kita nikmati mulai sejak di dunia. Ya, ketika kita mengenal Tuhan, pernahkah kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan dalam doa yang khusus? Haleluya. Kalau Bapak Ibu merasakan hadirat Tuhan secara pribadi, segala sesuatu yang ada di dunia ini seolah-olah nol, kosong, tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, kita bingung. Kita bingung mencari pasangan hidup, kita bingung mencari harta kekayaan, kita bingung mencari jabatan, kita bingung mencari untuk bisa diterima orang lain. Itu yang kita bingungkan. Tapi ketika kita ada di hadirat Tuhan, semua itu tidak ada artinya, saudaraku. Hadirat Tuhan itu cukup memuaskan saudara. Kenapa ini tidak kita cari? Haleluya. Dan hadirat Tuhan yang kita rasakan di dunia ini akan kita bawa ke surga. Satu saat ketika kita sampai di tempat di rumah Bapa, ini loh kegiatan kita. Tinggal di hadirat Tuhan.
Nah, kalau di dunia ini kita tidak merasakan atau menikmati, jangan-jangan nanti di sana kita enggak betah. Loh, kok gini toh? Aduh, saudaraku, ayolah ya. Di dalam ibadah di tempat ini diberi kesempatan, ya. Hari-hari corona mungkin sudah tidak ada ibadah tengah minggu, ibadah PA enggak ada, tapi masih ada ibadah doa. Entah itu doa pagi, entah itu doa malam, Sabtu sore, saudaraku. Itu bukan dikhususkan untuk pelayan-pelayan. Mungkin yang merasa kebetulan merasa, oh itu kan doa pelayan, kita enggak perlu datang. Tapi bagi orang yang rindu, baik itu doa pelayan, aku pun harus datang. Aku rindu. Tapi bagi orang yang merasa kebetulan, oh itu doa pelayan, kita enggak usah datang. Dan memberi kekuatan untuk yang lain, oh iya, saya enggak usah datang. Karena apa? Enggak ada kerinduan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mencicipi suasana surga dalam pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sungguh di rumah Allah, ya, di tempat tinggal Tuhan, Tuhan itu rindu kumpul dengan kita. Ini kerinduan Tuhan, ya. Kalau setelah hidup ini kita tidak bersama Tuhan, maunya dengan siapa coba? Kalau kita tidak tinggal bersama Tuhan, kita mau tinggal bersama siapa? Jadi jangan hanya hiasan bibir saja, ya. Hiasan bibir, oh ya, yang kita harapkan nanti, aku percaya nanti ketemu Tuhan. Perhatikan hidup kita ini loh, rohani kita ini saat ini seperti apa, ya. Ayo kita bangkitkan, kita rindu kumpul dengan Tuhan, karena itu juga kerinduan Tuhan, kumpul dengan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini kerinduan Tuhan, ini tercatat di Alkitab, saudara, ini bukan bohongan. Karena Tuhan memang rindu dengan saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, saudaraku, dengan beribu-ribu tahun Tuhan merancangkan satu rancangan. Allah harus hadir dalam dunia ini untuk menjadi jembatan manusia dengan Allah. Karena kalau tidak ada Yesus, gak ada jalan ke sorga. Haleluya, ini jalan yang menuju ke sorga hanya Yesus, gak ada yang lain. Coba perhatikan saudara-saudaramu, anakmu, istrimu, suamimu, familimu. Kalau masih jauh dengan Tuhan, saudara hanya bisa kumpul di dunia. Dan kalau saat ini saudara ingin menjauh dari Tuhan, tragis akibatnya. Haleluya. Renungkan, saudaraku, bahwa Tuhan juga rindu dengan kita. Dan kita akan melihat yang ketiga, ini kerinduan Tuhan. Kita akan periksa cuma 3 saja, saudaraku. Kerinduan Tuhan dinyatakan, haleluya, saat umatnya itu pergi keluar dari perbudakan Mesir, dibawa oleh Tuhan ke Kanaan. Tapi harus melewati padang gurun, melewati perjalanan yang panjang, 40 tahun, bukan masa yang pendek. 40 tahun Allah juga mau tinggal bersama mereka, ya. Coba kita baca dari Bilangan pasal 2 ayat 1 dan 2. Bilangan pasal 2 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Ya, haleluya. Kita melihat di sini apa yang Tuhan firmankan untuk bangsa Israel ketika mereka sedang dalam perjalanan, ya. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya. Jadi ada kelompok, ada panji, ada benderanya masing-masing. Setiap suku punya panji-panji, punya bendera, punya kelompok. Suku Ruben kah, suku Simeon kah, suku Yehuda kah, ya, punya panji-panji, punya bendera, lambang masing-masing, ya. Menurut lambang suku-sukunya, mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Perhatikan,
mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Ini loh. Jadi ini di tengah perjalanan di padang gurun menuju Kanaan, Tuhan memerintahkan supaya Musa membuat kemah pertemuan. Ya. Lebih jelasnya di sana, ini saudaraku, kemah pertemuan. Nah, bangsa Israel menurut suku-sukunya harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan. Di sekeliling bait suci. Nih, ada panji-panji 12 suku Israel mengelilingi, enggak boleh jauh-jauh. Harus ada di sekeliling kemah pertemuan. Karena di sini hadirat Tuhan hadir, dinyatakan melalui tiang api. Tiang api ini menembus kemuliaan Allah sampai di ruang Maha Kudus. Dari ruang Maha Kudus ada hadirat Allah menyembur keluar bagai tiang api ini. Haleluya. Dan ini umat Israel dengan panji-panjinya, dengan bendera mereka masing-masing. Dan disebutkan di ayat yang ke-10, itu salah satu contoh ya, ayat 10 mengatakan panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan. Menurut pasukan-pasukan mereka, pemimpin Bani Ruben ialah Elisur. Jadi bait Allah ini menghadap ke timur. Kalau sebelah selatan itu yang sini. Nah, Ruben salah satunya di sini. Sebab masing-masing ada 12 suku mengitari bait Allah ini, jadi setiap arah itu ada 3 kelompok panji-panji, ada 3 suku. Kemudian di sini ada 3 suku, suku Yehuda di sebelah timurnya, kemudian suku-suku yang lain ya di sebelah-sebelah, 3 suku di sebelah timur 3 suku, sebelah selatan 3 suku, sebelah barat 3 suku, sebelah utara 3 suku. Kenapa saudaraku? Karena Tuhan ingin dekat dengan umat. Tuhan perintahkan, jangan jauh-jauh. Ya, di ayat 2 tadi sudah mengatakan, bangsa Israel harus berkemah di sekeliling. Artinya Tuhan gak mau jauh-jauh dengan mereka. Dan Tuhan perintahkan jangan kamu jauh. Haleluya. Seperti domba yang digembalakan oleh gembalanya, ketika dia jauh terhilang. Gak ngikuti arah petunjuk gembalanya. Biasanya kalau di sini gembala bebek itu, yang angon bebek kan pakai tongkat panjang. Ya. Tapi gembala domba, gembala itu berjalan di depannya. Dan domba berjalan di belakangnya. Tapi kalau ada domba yang di belakang sana, gak mau ngikuti temannya yang di depannya, ya mereka tersesat. Tuhan, saudaraku, ini kerinduan Tuhan. Tuhan rindu untuk dekat dengan umatnya. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara juga rindu dengan Tuhan? Jawab dan buktikan. Apakah kita juga rindu dengan Tuhan? Kalau Tuhan rindu dengan kita. Banyak motivasi orang datang kepada Tuhan. Ketika datang, loh kok sepi, gak ada orang. Ya wislah, aku ikutan. Jadi datang kepada Tuhan bukan cari Tuhan, cari teman yang ada di dalam. Ketika datang, loh, yang pemimpinnya yang senior saja gak datang, aku juga Oh, yang senior saja datangnya telat, saya juga Banyak motivasi orang datang kepada Tuhan. Sekarang apa motivasi kita datang kepada Tuhan? Ketika kita datang kepada Tuhan dilihat, nanti kalau aku tidak datang nanti ditanyakan, nanti dikunjungi mungkin. Saudaraku, kita mau datang. Adakah kita datang kepada Tuhan dengan menjawab? Atau mungkin kita datang, minggu lalu saya sudah datang kok, hari ini tak letih, saya enggak datang dulu. Karena Tuhan itu tidak begitu penting. Karena kita menganggap berjumpa dengan Tuhan itu, ya kalau ada waktu saja. Saudaraku, apakah seperti ini? Ubah
pola motivasi kita datang kepada Tuhan. Kita rindu kepada Tuhan dan Tuhan juga rindu dengan kita. Pasti klop. Tapi kalau kita datang dengan tidak rindu, lihat jam piro saiki gak rampung-rampung. Waduh wis jam ini. Aduh gak selesai-selesai. Karena apa? Hati kita tidak dengan Tuhan. Kalau orang rindu dengan Tuhan, rindu dengan orang tuanya, rindu dengan rumahnya, dia tidak ingin keluar. Haleluya. Dia ingin tetap tinggal. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, mari kita mau menjawab kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan ini. Dia begitu rindu. Ada seorang ibu yang membesarkan anaknya, 2 anak. 1 anak pinter banget, 1 anak agak idiot, kurang dalam cara berpikir. Setelah dibesarkan, anak yang besar itu sudah sukses menjadi dokter, punya kesibukan yang banyak, punya tempat tinggal yang mewah. Ibunya tinggal dengan anak yang kurang mampu berpikir. Tapi anak ini peduli dengan ibunya, ya. Apa-apa dia bantu, apa yang ibu butuhkan. Nah, satu saat hari raya, dia mengharap anaknya datang, ditanya, kamu datang enggak hari raya? Ya Bu, saya pulang Bu. Wah, anak yang sukses tadi. Ya Bu, saya pulang Bu. Wah, sudah dihitung berapa hari sebelumnya, sudah dihitung kurang 1 hari, kurang 2 hari oleh ibunya. Dia siapkan apa yang menjadi kesukaan anaknya. Dari pagi dia sediakan makanan. Wah, ini nanti masmu datang ya, masmu nanti datang dengan istrinya, dengan anaknya, dengan cucuku. Ini biasanya yang dia suka. Sudah mateng, saudaraku. Ditunggu-tunggu, setiap ada mobil lewat diunggah. Oh bukan. Ditunggu sampai siang, sampai sore, bahkan sampai malam, saudaraku. Ini kisah. Sampai malam gak datang-datang. Ternyata jam 10 lebih datang, ada mobil datang. Wah, itu masmu datang, masmu datang. Ibu ini menanti-nantikan karena rindunya. Begitu dia datang, turun, loh kok cuma sendiri. Bojomu ndile, anakmu ndile. Aduh sibuk Bu. Istriku tak tinggal di hotel karena dia kecapean. Di kota itu ada rumah ibunya, tapi dia tinggal di hotel sama anaknya. Dia cuma pulang sebentar. Ayo makan bersama. Aku wis wareg. Saya sudah kenyang Bu. Aduh wis wareg banget. Minum teh sebentar, pamit pulang. Aku pamit ya Bu, istriku anakku dewean neng hotel. Saudara bisa renungkan kisah ini. Apakah kerinduan orang tua ini terjawab? Demikian juga kerinduan Tuhan terhadap saudara. Apakah saudara terlalu sibuk sampai lupa pada pemberi hidup? Kalau mungkin dalam waktu seminggu kemarin ada doa. Oh, aku sudah datang hari kemarin. Hari ini enggak datang dulu. Oh, besok lagi, wes aku datang lagi. Aku tak datang sekali-kali. Apakah itu menjawab? Karena kita datang hanya untuk menggenapi waktu yang ada. Tapi adakah kita rindu? Tuhan, aku juga rindu dengan Engkau. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Kita mau menjawab kerinduan Tuhan ini. Jangan biarkan Tuhan seperti seorang ibu yang kerinduannya tidak tergenapi. Dia adalah Bapa yang merindukan. Mungkin saat ini engkau sedang jauh dengan Tuhan. Tapi ketika hatimu rindu dengan Tuhan, Dia juga rindu dengan engkau. Haleluya. Dia ada hadir di tengah kita. Jangan hindari hadirat Tuhan.
Di dalam dunia tidak ada sebuah kebahagiaan yang sejati. Lihatlah bahwa Tuhan sedang rindu. Dia sedang mengedangkan tangannya ingin merangkul saudara. Mungkin saat ini saudara lelah dengan beban yang berat. Mungkin saat ini saudara sedang jauh dari Tuhan. Ini saatnya saudara datang. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya, berseru berdoa. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajah. Adakah kita mencari wajah Tuhan? Berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadiran. Nikmati hadirat Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Dia mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Jangan separuh hati. Berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir di bait kudusnya. Apa yang menghalangi kehadiran Tuhan dalam hidup saudara? Buka semuanya di hadapan Tuhan. Dia akan menyingkirkan semua penghalang. Bersujud menyembah, amin, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Di sini kami Tuhan yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhi. Izinkan hadirat Allah itu memenuhimu. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, haleluya, memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu, monggo, monggo, dan ku
Engkau melawat kami. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Silakan singer menyanyikan dengan lembut. Setiap pribadi ungkapkan isi hatimu, kerinduanmu, mungkin itu penyesalanmu di hadapan Allah. Haleluya, haleluya, Dia hadir, Dia hadir. Jangan ada seorang pun yang kehilangan hadirat Allah, yang tidak merasakan hadirat Allah. Dia Allah Roh Kudus, Dia akan mengalir dengan deras. Haleluya, menyingkirkan segala dosa dan kelemahan. Sebab itu buka hatimu, izinkan Dia mengalir. Haleluya, yang datang dengan segala. Tuhan melihat kedatanganmu, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Katakan kepada Tuhan, kami rindu hadirat-Mu memenuhiku. Haleluya, hadirat izinkan hadirat Allah memenuhimu, dan ku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat belas kasihan-Mu penuhi bait-Mu, kami perlu Engkau. Singkapkan dosa-dosa hanya kemuliaan-Mu. Ampuni umat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu sembah Dia sekarang, sembah Dia. Fokuskan hati dan pikiran kita.
Adakah engkau rindu hadirat Tuhan? Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu. Nyatakan Tuhan, sungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Tanggapi kerinduan Tuhan, tanggapi kerinduan Tuhan. Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Serukan hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi umat-Mu Tuhan. Hadirat kudus penuhi umat-Mu. Bait-Mu ampuni Tuhan. Menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus memenuhiku. Lanjutkan karya-Mu Roh Kudus, penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Dia mau masuk dalam hidupmu, tapi masih ada pintu-pintu gerbang yang tertutup. Dia mau mengalir, dia mau masuk. Mari kita buang semua penghalang, izinkan dia masuk. Engkau ampuni umat-Mu Tuhan. Jangan lihat kelemahan kami, mengalirlah dengan deras. Bakar hati umat-Mu Tuhan, bakar hati umat-Mu. Seperti cinta mula-mula kami beberapa tahun yang lalu Tuhan. Kami menggebu melayani Engkau tanpa melihat kelelahan kami. Kami tidak mau api itu padam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir Tuhan. Beri anugerah-Mu atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya,
Ampuni kelemahan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus bawa kami untuk terus merindukan, untuk terus hidup menyenangkan. Haleluya. Haleluya. Apakah hadirat Tuhan itu penting buat saudara? Apakah hadirat Tuhan itu menjadi sebuah kerinduan kita? Serukan saat ini. Dia akan merangkulmu. Dia akan membawamu masuk dalam hadirat Tuhan. Dan ketika kita boleh ada di hadirat Tuhan, jangan keluar. Sekalipun itu dalam aktivitas kami setiap hari, tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Serukan hadirat-Mu, penuhkan kami. Hadirat-Mu meluruskan pikiran kami, menguduskan pikiran kami. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadiratnya terlalu kudus. Penuhi bait-Mu. Ini bait-Mu Tuhan. Hati kami bait-Mu Tuhan. Hidup kami bait-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami rindu melihat, merasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Serukan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Haleluya. Memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami mohon pekerjaan-Mu mengalir dengan deras dalam setiap pribadi. Jangan melihat kelemahan kami Tuhan. Bahkan Kau singkapkan segala kelemahan dan dosa-dosa kami yang menjadi penghalang hadirat-Mu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, bekerjalah dalam setiap pribadi. Jangan lewati kami, bahkan lanjutkan karya-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Dunia seringkali memalingkan anak-anak-Mu dari hadirat-Mu. Tuhan tolong, biarlah hadirat-Mu saat ini memenuhi setiap pribadi. Dan kami boleh bangkit terus mencari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, lanjutkan karya-Mu
Dan Engkau memakai setiap kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, mencari jiwa-jiwa yang jauh dari Engkau. Mungkin itu keluarga kami, mungkin itu tetangga kami, famili kami yang ada di dekat kami. Biar kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Bukan kami terpengaruh, tetapi kami boleh menjadi pengaruh untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, lengkapi kami dengan pengurapan-Mu. Bekerjalah lebih lanjut Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah naikkan doa kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam bermasyarakat Tuhan pakai menjadi terang, dalam berumah tangga Tuhan memberi keharmonisan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau melawat yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan sukacita sorgawi melingkupi kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Tuhan datang kembali. Doa berkat ini kami pohonkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.